Halo pengguna Facebook, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Nah, kenapa tadi di awal aku menyapanya pengguna Facebook? Karena di video kali ini aku mau ngebahas biografi dari orang nomor 1 di Facebook. Aku akuin Facebook adalah salah satu sosial media yang gak lekang oleh waktu, yang selalu bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan bahkan aku rasain akhir-akhir ini pengguna Facebook semakin bertambah. Bahkan Facebook ini bisa merambah ke seluruh golongan usia. Jadi nggak cuma anak-anak remaja aja. Sekarang hampir seluruh lapisan usia sudah menggunakan aplikasi Facebook ini. Oke, nama Mark Zuckerberg harusnya udah nggak asing di telinga kita, karena kita semua udah tahu bahwa si Mark ini adalah orang yang pertama kali mendirikan atau menciptakan aplikasi Facebook yang sekarang kita pakai setiap hari dan selalu kita mainkan. Tapi ternyata ada banyak banget fakta-fakta menarik yang bisa kita ulas dari pribadi Mark Zuckerberg ini, yang bisa kita ambil atau bisa kita contoh. Siapa tahu kita bisa sukses seperti si Mark Zuckerberg ini. Oke, langsung aja kita masuk ke masa kecil Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg ini lahir pada tahun 14 Mei 1984. Dia adalah anak kedua dari 4 bersaudara, yang mana ayahnya ini adalah termasuk orang yang berpendidikan. Ayahnya itu adalah seorang dokter gigi dan ibunya adalah seorang psikiater. Nah, emang dari masa kecilnya si Mark ini dia sudah menunjukkan bakatnya atau ketertarikannya di bidang komputer. Bahkan pada usia 8 tahun dia ini sudah dipegangin, sudah diberi komputer oleh ayahnya. Dan kemudian pada umur 12 tahun dia udah membuat sebuah program, sebuah aplikasi sederhana yang mana digunakan untuk mengirimkan pesan atau kabar berita, yang mana aplikasi itu digunakan oleh seluruh keluarga Mark, digunakan di klinik ayahnya, digunakan oleh ibunya, dan digunakan oleh kakak dan adiknya untuk berinteraksi di dalam rumah tersebut. Sehingga berlanjut pada saat Mark ini duduk di bangku kuliah. Mark sekolah di Harvard University. Nah, di Harvard ini tidak ada situs yang mana itu menampung semua data-data mahasiswa, kayak data diri lengkap mahasiswa Harvard gitu. Dan menurut Mark ini cukup menyulitkan mahasiswa untuk berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Mark ini sempat beberapa kali menawarkan idenya ke pihak universitas, tapi pihak universitas selalu menolak. Tapi Mark ini tidak pantang menyerah. Dia akhirnya membuat sebuah website yang diberi nama FaceMesh, tapi website ini dibuat oleh Mark untuk lingkup yang kecil, untuk kelasnya aja. Dan kemudian berlanjut pada saat Mark ini sudah berada di tahun kedua di Harvard, dia kemudian mengambil atau mencuri data-data mahasiswa dari pusat data Universitas Harvard ini. Kemudian data-data temannya itu dia unggah ke website FaceMesh tadi. Dia itu kayak membandingkan antara dua temannya gitu, mana yang lebih cantik, mana yang lebih seksi, seperti itu. Dia melemparkan pertanyaan ke netizen kalau bahasanya sekarang. Dan ini sangat berhasil. Dalam kurun waktu yang sangat sebentar, website itu mengalami kenaikan. Dan ternyata pertanyaan yang dilemparkan oleh Mark ini memancing netizen, sehingga dalam 4 jam peluncurannya ini sudah 450 kali foto itu dibuka, dan sudah 22.000 foto mereka itu dibuka. Sehingga website itu mengalami kenaikan, dan yang pastinya nggak lama setelah itu Mark ini diperkarakan oleh pihak kampus atas tuduhan pencurian data. Nah, setelah diperkarakan ini, bukannya kapok, si Mark Zuckerberg ini malah semakin giat. Sehingga pada tanggal 4 Februari 2004, Mark ini meluncurkan sebuah aplikasi Facebook ini yang dia kasih nama The Facebook. Dan dia meluncurkan aplikasi ini dari kamar asramanya di kampusnya. Nah, jadi dia bikin aplikasi The Facebook ini bertujuan untuk memudahkan interaksi antara sesama mahasiswa di dalam lingkup kampus Harvard tersebut. Dan di luar dugaan, dalam waktu 1 minggu 50% dari mahasiswa Harvard itu sudah memiliki akun Facebook. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Facebook tidak hanya diminatin oleh teman-teman kampus Harvard aja, tetapi 30 kampus di sekitar Harvard juga mendaftarkan dirinya untuk memiliki akun Facebook ini. Dan yang pastinya ini membuat Mark Zuckerberg ini kewalahan, lalu dia merekrut teman-temannya untuk membantu dirinya dalam pengembangan Facebook ini. Sampai-sampai pada saat itu Mark itu memutuskan untuk berhenti kuliah karena dia sangat terfokus untuk mengembangkan Facebook ini. Hingga akhirnya di akhir tahun 2004, Facebook telah membiayai sebanyak 1 juta pengguna.
pengguna. Jadi kurang dari 1 tahun sudah mampu menjaring 1 juta pengguna. Wow, ini merupakan sebuah peningkatan yang sangat besar. Jadi Facebook itu meledak pada waktu itu. Nah, setelah dalam 1 tahun mampu menggait 1 juta pengguna, Mark Zuckerberg nggak puas di situ. Dia selalu memperbaharui aplikasi fitur-fitur yang ada di Facebook, sehingga seiring berjalannya waktu, Facebook itu semakin banyak yang meminati. Dan pada tahun 2005, Microsoft ini menawarkan untuk membeli 5% saham dari Facebook ini sebesar 300 juta hingga 500 juta US dollar. Dan itu kalau dirupiahkan sebesar ini, sebanyak itu, tapi hingga pada akhirnya Microsoft hanya jadi membeli saham sebesar 1,6% yang seharga 240 juta US dollar, atau kalau dirupiahkan segini. Dan kemudian dari dana-dana tersebut digunakan oleh Mark dan tim untuk mengembangkan Facebook ini, diluncurkan dengan versi mobile-nya. Nah, yang pastinya dari Facebook ini menjadikan Mark Zuckerberg ini menjadi seseorang yang kaya raya, bahkan dia masuk ke dalam deretan orang terkaya di dunia, sejajaran dengan Bill Gates dan teman-temannya. Dan kemudian beberapa saat setelahnya, Mark Zuckerberg ini dinobatkan menjadi seseorang terkaya yang paling muda di dunia, di mana kekayaannya itu mencapai wow, itu banyak banget duitnya. Nah, sekarang kita beralih ke pribadinya si Mark Zuckerberg ini, dimana dia ini sangat terkenal dengan low profile-nya, dengan kesederhanaannya, dengan sifat dermawannya, dan sangat jauh dari sifat-sifat pamer. Oke, seperti yang kita lihat, banyak banget foto-foto si Mark ini hanya menggunakan kaos berwarna abu-abu. Yap, itu adalah salah satu warna kaos andalannya. Dia bahkan terlihat jarang sekali memakai jas, sepatu, dasi, karena dia sangat nyaman atau dia sangat terbiasa menggunakan kaos oblongnya ini. Emang jarang banget orang besar, orang yang sangat penting, orang nomor 1 di Facebook, bahkan jarang banget ya kita ketemunya orang-orang bos-bos, orang-orang penting menggunakan style yang seperti ini. Nah, bahkan dari beberapa sumber yang aku baca, setelah Facebook ini melejit, melesat, meledak, dia bahkan tetap tidur di kasur yang dia letakkan di lantai. Jadi kasurnya itu nggak diranjang gitu. Dan fasilitas yang ada di kamarnya itu hanya kasur, lemari, dan 1 meja. Bahkan beberapa media juga menyebutkan Mark Zuckerberg ini pergi ke kantornya. Jadi setelah dia berhenti dari kuliahnya tadi, dia membuat sebuah kantor, dia memindahkan kantornya yang dari pertamanya di kamar asramanya itu di Palo Alto, California. Nah, dari kamarnya, dari tempat tinggalnya Mark ke kantornya ini, Mark ini kerap jalan kaki atau naik sepeda. Wow, sangat sederhana banget ya. Ini merupakan salah satu poin yang harus kita contoh, yang harusnya bisa kita contoh, kesederhanaan dari Mark Zuckerberg. Walaupun dia udah kaya raya, dia tetap aja sederhana, dia tetap aja nggak pamer. Sebenarnya bisa aja dia pergi ke kantornya itu pakai mobil yang mewah, pakai pakaian yang mewah, pakai handphone yang mewah, tapi dia tetap aja pergi ke kantornya dengan jalan kaki atau naik sepeda dengan tampilan tetap menggunakan kaos oblong. Nah, kita sekarang lanjut ke kehidupan asmara Mark Zuckerberg ini. Oke, seperti yang kita ketahui sebelumnya, si Mark ini nggak suka pamer, nggak suka mengekspos dirinya, sehingga nggak banyak yang tahu bahwa perempuan yang dia nikahin pada tahun 2012 lalu, si Priscilla Chan ini adalah pacarnya Mark Zuckerberg, yang mana mereka ini sudah berpacaran sejak tahun 2004. Jadi emang nggak banyak yang tahu kalau Mark dan Priscilla ini sudah pacaran sejak tahun 2004. Nah, part yang ini mungkin bisa dicontoh juga biar nggak gampang ditikung. Jadi pacarnya nggak usah diekspos kayak si Mark Zuckerberg ini. Dan ada banyak banget nih fakta-fakta dari Mark Zuckerberg yang tidak kita ketahui. Di antaranya, Mark ini merupakan salah satu orang terkaya termuda, orang termuda yang terkaya, yang mana kekayaannya itu bukan dari warisan. Jadi dia kaya dari hasil usahanya sendiri, yang mana pada usia 30 tahun itu dia sudah mampu mengumpulkan sebanyak 44 juta dolar Amerika. Nah, itu tadi teman-teman sedikit profil dari Mark Zuckerberg, orang nomor 1 di Facebook. Dan sekarang dia termasuk jajaran 10 orang terkaya di dunia. Dan dia masih tetap memiliki pribadi yang sangat sederhana dan yang pastinya sangat idola banget. Jadi
Jadi kita bisa banget nih nyontoh kerja kerasnya, nyontoh kesederhanaannya, nyontoh kerendahan hatinya. Dan ada banyak banget hal-hal lain yang bisa kita contoh. Dan siapa tahu kita bisa menjadi sukses kayak si Mark Zuckerberg. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton videoku sampai selesai. Kalau ada fakta-fakta menarik tentang Mark Zuckerberg yang tidak aku ceritakan di video tadi, kalian bisa share di kolom komentar. Dan kalian juga bisa share pendapat kalian tentang Mark Zuckerberg ini di kolom komentar. Selanjutnya kalian juga bisa request tentang video apa yang seru yang bisa aku bahas untuk video selanjutnya di kolom komentar. Untuk kritikan dan saran kalian juga bisa DM aku di Instagram di sini. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman udah nonton videoku sampai selesai. Dan jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka sama video ini. Dan klik tombol merahnya buat kalian yang belum subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.